Ini saya sempat memiliki pertanyaan besar dalam kehidupan saya, tapi alhamdulillah hal itu terjawab. Alhamdulillah. Nah, Udah. Ya, alhamdulillah. saya memiliki, ini ada penjelasannya. Nah, saya memiliki orang tua yang love language-nya memampukan semua, jadi dua-duanya memampukan. Gitu. Oh, nggak ada yang memudahkan. Iya, memudahkan karena mampu nanti katanya. Ya. Ayo. Jadi di rumah saya itu benar-benar dibentuk untuk menjadi orang yang serba bisa dan dapat mengatasi masalah sendiri. Tapi ada satu hal yang masih saya dan orang tua saya keluhkan. Saya masih saja mengeluh, sambat, ngersulo dan lain-lain kalau disuruh. Nah, Suka sambat kalau disuruh. padahal saya sudah merasakan impact dari pola parenting yang orang tua saya terapkan, Ustaz. Mohon solusinya, Ustaz, dan cara untuk berlapang dada menerima semua itu. Karena memang terkadang saya masih merasa kenapa sih kok saya bukan orang lain gitu loh kalau disuruh. Nah, sama dengan tema hari ini. Oh, kalau disuruh orang tua, ya disuruh apa contohnya? Ya, masang gas dan lain-lain, pergi ke pasar. Ya, pasti mungkin dari di sini teman-teman ada yang pernah mengalami ya. Pasti sambat, lapo sih kok aku ya kan? Nah, itu. Padahal ya saya mengerti. Orang tua saya nyuruh seperti itu biar saya itu siap bermasyarakat dan lain-lain, bisa diandalkan di manapun. Saya mengerti. Tapi yang saya masih gak paham sampai hari ini kenapa saya masih sambat itu tadi, Ustaz. Nah, mohon solusinya, Ustaz, biar bisa berlapang dada dan gak sambat-sambat terus. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti tentang fikih sambat ya. Gimana mengatasi Enggak, saya mikir gimana cara saya mengatasi hal yang sama kalau saya sedang, karena saya juga dulu ketika punya orang tua juga mengalami hal yang sama kan. Semua anak atau sebagian besar anak disuruh orang tua itu agak males, marah, kayak kayak ngerasa kenapa saya, ya kayak yang tadi overreaksi yang pertama tadi, disuruh-suruh ngerasa dirinya kayak bukan anak kandung lah, apalah kayak gitu-gitu. Gimana cara mengatasinya? Mas Zaidan kan udah paham ya, kenapa mereka nyuruh untuk ngelatih dan memampukan Mas Zaidan. Sekarang tinggal ditambahin aja, mindsetnya itu dipertebal lagi. Selain apa yang udah Mas Zaidan paham, karena pemahaman kita itu harus ditajdid, harus di recharging, di refresh. Kalau nggak di refresh, apa yang udah kita ngerti kadang-kadang tuh hilang begitu aja. Teorinya kita ngerti, tapi harus sering-sering diingatkan. Itulah kenapa duduk dalam majelis ilmu itu nggak cukup sekali, berkali-kali diingatkan lagi. Nasihat itu berkali-kali diingatkan lagi. Jadi Mas Zaidan coba dipertebal lagi aja keyakinan dan pemahamannya tentang value tadi. Yang kedua, kayaknya perlu belajar juga tentang konsep keberkahan. Keberkahan dalam hidup itu ajaib loh. Banyak orang yang ngerasa bahwa ketika disuruh kayak gini, dia tuh dikasih beban, dia tuh capek, dia tuh ngerasa kayak kok nggak yang lain segala macam. Tapi kalau dia paham tentang hakikat keberkahan melalui birrul walidain, berbakti kepada orang tua, dia akan merasa bahwa justru orang yang paling direpotkan oleh orang tua itu biasanya orang yang paling sukses kemudian hari. Itu berkahnya di situ. Biasanya orang yang paling banyak diberikan beban hidup di dalam rumahnya itu yang paling sukses kemudian hari. Itu berkahnya. Jadi kalau kita paham bahwa ini tuh ada harganya, ini tuh ada nilainya. Salah satu nilainya adalah keberkahan hidup. Kita akan melakukan itu bukan sekedar menuruti orang tua, tapi bagian dari cara kita untuk investasi masa depan. Saya nurut sama orang tua hari ini, insya Allah Allah akan memperkenankan doa-doa saya besok. Coba Mas Zaidan baca lagi hadis tentang 3 orang yang terkurung dalam gua. Bagaimana mereka selamat dari gua itu? Karena amalan-amalan rahasia mereka di masa lalu. Salah satunya, yang pertama dia bilang, saya selalu berbakti kepada ibu saya. Saya nggak pernah mengecewakan ibu saya.
saya selalu membahagiakan hati ibu saya. Pernah suatu malam ibu saya minta air di musim dingin, lalu saya masak air biar hangat. Ketika saya datang membawa air itu, ibu saya sudah tertidur. Tapi saya nggak mau ibu saya menunggu. Akhirnya saya berdiri di sebelah ibu saya dengan memegang air dengan tempat yang panas, sampai tangan saya, jari saya itu nempel di tempat itu. Dan ketika pagi hari ibu saya bangun meminta air, saya langsung memberikan. Kenapa nggak pergi? Karena saya nggak mau ibu saya bangun masih mencari saya. Saya pengen ibu saya bangun langsung ada saya di sebelahnya. Sebegitu dia berbakti sama ibunya. Gara-gara baktinya kepada ibu di masa lalu, di masa depan dia punya masalah, yaitu terkurung di dalam gua. Allah menyelamatkan dia karena amal soleh tersebut. Itu investasi, namanya berkah. Makanya bisa jadi kesabaran Mas Zaidan hari ini terhadap perintah orang tua, keinginan orang tua, itu nggak dirasakan sekarang kebaikannya karena belum butuh. Allah nggak ngasih kepada kita sesuatu yang kita nggak terlalu butuhkan, nggak terlalu manfaat nanti. Nanti Allah berikan suatu saat. Setelah Mas Zaidan punya masalah dalam usaha, dalam bisnis, dalam karir, dalam rumah tangga, tiba-tiba jalan keluar dari semua masalah-masalah besar Mas Zaidan. Dulu Mas Zaidan pernah menuruti semua keinginan orang tua yang baik-baik, yang tidak menyalahi keinginan Allah. Itu ternyata rahasianya. Jadi coba renungkan lagi kisah-kisah keberkahan dari birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Jadi nggak cukup sekedar, oh ya ini cara didiknya orang tua saya, oh cara dia membuat saya mandiri, tapi tambahkan dengan sisi-sisi spiritual keberkahan tadi. Ternyata berbakti kepada orang tua itu salah satu kunci jalan keluar hidup kita di masa yang akan datang. Allahu a'lam.